Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang kemana perginya arwah kucing ketika mati. Benarkah seorang majikan kucing akan bersama kucingnya kelak di akhirat? Berikut ini penjelasannya. Pastikan untuk terus menonton hingga selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar konten Islami populer sepanjang masa. Kita pasti ingin selalu mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak cara dalam Islam untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah kepada hewan yang bernama kucing. Melakukan kebaikan kepada hewan bisa seperti memberinya makanan dan minuman, begitu pula dengan kita yang menyayanginya. Itu sudah termasuk pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik padanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas memberikan kita wawasan bahwa dengan kita berbuat baik kepada hewan, maka kita akan memperoleh pahala dari hal itu. Maka tidak heran jika kita bisa menelaah secara harfiah dan mendalam banyak cara yang bisa kita lakukan dalam memperoleh kebaikan. Lantas apa hukuman dari Allah yang akan kita peroleh jika kita menyiksa kucing? Dan kemana kucing pergi? Dan apakah kita masih bisa bertemu dengan kucing kita di akhirat kelak? Kita akan ketahui sebuah informasinya dengan menyimak video ini sampai akhir, agar kita semua bisa mengerti apa yang harus kita lakukan kepada salah satunya, yaitu kepada hewan mungil, kucing peliharaan kita. Sudah seringkali kita mendengar dan mengetahui bahwa kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kucing yang amat beliau sayangi dan diberi nama Moza, yang mana sudah kita bahas secara lengkap pada video sebelumnya. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sepantasnya untuk meneladani dengan sifat beliau yang sangat menyayangi binatang. Kita menyakiti kucing dengan sengaja, memukul, menendang, menyiram, bahkan banyak yang kita saksikan di televisi dan media-media sosial. Kucing dibantai, diberi minuman keras sampai mati, dipotong kakinya karena alasan sering mencuri, dan digebuki sampai mati karena alasan mengganggu aktivitas orang. Dengan lowongan yang dikeluarkan, mendengar ini apa yang kita rasakan. Terutama bagi kita pecinta kucing, pasti miris dan sedih. Mengapa ada manusia yang setega ini dengan binatang yang lucu ini, yang sejatinya hanya membutuhkan makanan dan minuman, bukan butuh harta melimpah ataupun uang, emas, dan harta benda yang mewah. Hukuman orang yang menganiaya kucing, Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sabdanya bahwa ada wanita yang semasa hidupnya memelihara kucing, namun wanita tersebut tidak memberikan kucing makanan dan minuman. Bahkan wanita itu tidak mengizinkan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Wanita tersebut mengurung kucingnya sampai kelaparan, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Kami Muhammad bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati dan tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa mencari makanannya sendiri. Sekalipun serangga-serangga di tanah
Lalu bagaimana sih Nabi Muhammad mengetahui nasib perempuan ini? Ketika beliau melakukan salat kusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Nabi Muhammad suatu kali bersabda, "Neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, 'Wahai Tuhan, apakah aku bersama mereka?' Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar seekor kucing. Aku pun bertanya, 'Ada apa dengan perempuan ini?' Mereka, para malaikat menjawab, 'Perempuan itu mengurung kucingnya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan ataupun membiarkannya makan. Begitulah siksa yang diperoleh wanita tersebut di akhirat.' Memang kalau kita pikir itu adalah hal yang biasa, karena merawat kucing adalah ditaruh di kandang supaya tidak tabur. Namun hal biasa inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sama saja kita menyiksa kucing. Lantas kemana arwah kucing tersebut setelah mati? Hewan juga memiliki persamaan dengan manusia, yaitu mempunyai seperti yang dipaparkan oleh Adi Hidayat di Ahyar TV. Hewan memang memiliki arwah, namun lebih tepatnya disebut dengan ruh, karena arwah merupakan bentuk jamak dari ruh. Sedangkan mengenai hakikatnya, yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, ayat tersebut yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang roh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Meskipun begitu, Allah masih memberikan sedikit informasi yang dibutuhkan mengenai jasad." Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa ruh masukkan setelah diciptakannya jasad. Terlebih dahulu dalam proses penciptaan manusia, jasad diciptakan terlebih dahulu, kemudian ditiupkannya roh ke dalamnya. Setelah ruh ditiupkan, kemudian jasadnya menjadi hidup. Sedangkan pada hewan, mereka juga memiliki ruh dan jasad. Namun, jasad yang dimiliki hewan dibedakan dengan jasad manusia. Karena itulah manusia disebut bashar, yakni makhluk yang punya kulit lembut dan halus serta berpenampilan baik. Dasar manusia dan hewan telah disebutkan dalam surat At-Tin. Perbedaan tersebut ada dua. Pertama, manusia bisa bicara karena diberikan akal, sedangkan hewan tidak. Kedua, penampilan manusia lebih bagus daripada hewan karena sama-sama memiliki ruh dan jasad seperti manusia. Lalu apakah arwah kucing setelah mati akan pergi ke neraka atau ke surga ataupun ada tempat lain? Seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut dikembalikannya kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa yang hakikat ruh hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahuinya. Namun Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa nantinya ada hewan yang dihidupkan kembali di surga. Lalu hewan apa? Hal tersebut dirahasiakan oleh Allah dan nantinya akan ditunjukkan banyaknya keindahan surga yang tidak pernah terjadi di bumi. Lalu benarkah kucing bisa membantu kita di akhirat? Dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Al-Shibli, setelah wafatnya beliau hadir dalam mimpi temannya. Dalam mimpi berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini dialognya, "Apa yang menyebabkan dosamu diampuni?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Shibli. "Salat tepat waktu," jawab Shibli. "Bukan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. "Zakat, puasa, dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni," lanjut Shibli. "Bukan juga," cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya ilahi, lantas apa?" tanya Imam Shibli. Lalu kemudian Allah menjawabnya dengan mengacu pada kisah pertemuan Imam Shibli dengan seekor kucing di jalanan di kota Baghdad.
Kucing kecil itu loyo dengan ganasnya hawa dingin menyudut ke suatu tempat, berharap kondisi bisa membaik. Imam Shibli yang tergerak hatinya lantas memungut binatang malam itu, kemudian menghangatkannya di dalam jubah yang ia kenakan. Kisah di atas didawamkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nasai Al-Ibad. Benar dan tidak kisah ini dari sisi ilmiah bukan hal yang penting, akan tetapi pelajaran dari kisah itulah sesungguhnya yang patut kita petik. Oleh karena itu, kisah sufi di atas seharusnya menjadi pelajaran yang amat berharga bagi kita untuk membiasakan diri menanamkan kasih sayang yang bermanfaat kepada siapapun makhluk Allah yang kita lakukan tanpa diimbangi dengan amal kemanusiaan. Tidaklah Tuhan akan mengampuni dan meridhoi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.